Halo, jumpa lagi pendengar. Nah, ini seperti yang beberapa minggu lalu ya. Hari ini terusannya yang minggu lalu. Terusannya yang kemarin. Yang mau saya bahas adalah bagaimana mempersiapkan sepeda untuk perjalanan jauh. Salah satunya adalah ngecek rantai, memeriksa rantai itu sudah aus apa enggak. Aus? Bukan aus, gak pakai N loh. Lain loh. Oh, ini Ya, aus tuh terlalu lama dipakai. Jadi rantai itu melar sedikit. Om Joni. Apa? Hari ini kok ganteng banget sih, Om. Katanya Enggak, kayak bodinya itu kayak fit gitu loh. duduk kami sesek om. Oh, itu susah. Iya, kami ya sesek ini. Iya. Ya. Lanjut tuh. Nah, jadi rantai itu kalau sudah aus, dia akan menyebabkan perpindahan gear itu jadi tidak presisi. Jadi sudah dipindah, sudah dioper, nanti bunyi kakak, terus tahu-tahu pindah sendiri ke bawah atau ke atas. Nah, seringkali juga loss rantainya. Kenapa? Karena dia melar sedikit. Besi, tapi bisa melar sedikit. Jadi karena rantai bisa dilihat di sini kan banyak mata rantainya ya. Ini mungkin satu bagian ini mungkin melarnya cuma setengah mili, tapi kalau dikali sekian banyak rantai ini, jadi molornya itu signifikan. Kendor gitu maksudnya. Kalau kendor nanti inget celana. Pasca molor juga, Om. Oh iya sih, iya, itu juga ya. Ya, itu kendor, maksudnya melar. Jadi walaupun rantai ini terbuat dari besi, masih bisa melar. Nah, cara ngeceknya gimana? Ada cara yang konvensional itu biasanya tinggal ditarik gini. Loh, sebentar Om Joni. Kalau tadi misalnya perpindahan apa namanya itu? Gigi ya, Om ya? Gear, ya. Perpindahan gearnya itu bukan karena RD-nya, Om. Ya bisa, tapi kalau sudah presisi, terus sudah dipakai sering, tahu-tahu kok tiba-tiba sekarang kok enggak bagus lagi, pindahnya kok bunyi krak gitu atau naik itu. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti ini tidak pernah dirubah settingannya. Ya. Tapi kok performanya, presisinya berkurang, itu bisa karena rantai. Oh, jadi jangan buru-buru untuk memak RD-nya ya, Om ya? Oh jangan, ya. Biasanya kan sudah pas nih, sudah pernah disettingkan di bengkel, sudah bagus, pakai terus lama-lama enggak presisi. Ya, itu tadi. Oke. Gimana cara lihatnya, Om? Nah, ada dua. Pertama yang paling umum, itu tinggal ditarik gini. Nah, ini ya. Tarik gini. Loh, dia kan menjauh dari cranknya nih. Lihat. Oh, malah. Harusnya kalau presisi nggak bisa ditarik gitu. Nggak bisa. Molor. Ya, kelihatan? Oh iya. Ini molor. Ini udah ciri-ciri molor ya, Om ya? Ciri-ciri molor. Ya, jangan ditarik, Om. Jangan, bukan. Iya. Itu kalau yang lainnya. Ini enggak. Kalau ini ditariknya modelnya cuma digitukan, bukan gitu. Nah, yang kedua, pakai alat yang memang fungsinya untuk mengetahui. Salah satunya dari Paktul ini, CC2 Chain Checker ini. Nah, seperti gini. Alat molar meter Om Joni. Ini memang alat khusus untuk ngecek rantainya ini sudah terlalu aus apa enggak. Molor meter itu, Om ya? Molor meter ya. Bisa. Bisa. Nah, jadi di sini ada indeksnya. Kalau sudah dimasukkan dari 0, kalau rantai baru itu dari 0,25 sampai 0,5. Kalau yang harus diganti itu 0,75 ke atas. Nah, mari kita lihat rantai ini. Berapa dia punya? Nah, ternyata sudah satu pun ini masih lecet. Jadi
molornya ini sudah nemen, Molor banyak. molornya banyak. Nah, jadi rantainya ini perlu diganti. Memang salah satu alternatif yang kalau bawaannya berhubung ini Dura-Ace ya bisa pakai rantai ini, bisa diganti. Mari kita coba ganti rantainya. Om Joni bisa tau? Ah, ya pakai Oh iya. Pakai set langsung ganti ya. ya kasihan ininya nanti, kasihan apa? Pemirsa pendengarnya itu kelamaan. lama. Bukan berarti nggak bisa loh Om ya. Oh, bukan berarti nggak bisa. Masalah waktu aja. Masalah waktu aja. Iya. Durasi. Iya. Coba disulap dulu Om. Ya. Oh, bisa tau Om itu? Oh, bisa lah. Tenang aja. Loh, hati-hati itu apa? Aduh, Aduh. Loh itu apa yang dipalu itu loh? Apa yang dipalu itu loh? iya sedikit kurang minggir sana. Lebih cepat pakai palu. Nah, Selesai. udah. Rantainya ganti ini yang lama. Ini masang yang baru. Ini tusnya kalau kurang yakin. Nah, bedanya mari kita tes. Kalau ditarik sama aja berarti nggak ada bedanya ya. Iya. Ini lihat, kan lebih gampang. Jauhnya cuma gini aja. Nah, tadi kan molor banget. Kayak ini yang cara konvensional loh, nggak bisa pakai alat yang sama. Dari nol, masukkan, nyatakan. Enggak. Ini cuman 25 sesuai kata alatnya. Kalau baru 25 ternyata ya benar, kalau dipasangi baru indeksnya yang keluar cuman 25. Jadi bagaimana pendengar mau mengecek rantai itu, bisa dua, yang tadi tinggal tarik-tarik sedikit yang paling gampang, atau kalau ke bengkel sepeda atau yang punya alatnya seperti gini bisa dites fungsinya apa ya. Seperti tadi juga performa, kalau dia disentek terlalu cepat biasanya agak nggak enak ya, karena ada selisih sedikit tadi gitu. Om Joni, Ya, kalau memang rantainya bermasalah, memungkinkan putus ya sih Om? kalau putus bisa, tapi biasanya ya itu kalau aus itu memang lebih mudah putus, tapi biasanya putus itu juga pengaruh di RD ini sepanjang pengalaman saya. Kalau jadi ketika di centering besar ini, sprocketnya besar, ini RD-nya kan narik banget gini, jadi tension atau tegangan di rantai ini benar-benar maksimum, terus dipaksa itu, kalau ada nggak pasnya bisa putus ya. Tapi jarang terjadi. Pernah juga kalau yang rusak duluan adalah RD-nya, daerah RD ini dia putus, ketika putus rantainya bulat terus putus, bisa juga seperti gitu. Tapi sebetulnya kalau rantai putus itu jarang, kalau tahu kapan minda gearnya dengan benar, karena sebetulnya minda gear yang salah itu kerasa waktu di engkol, di goes itu kerasa. Nah kalau itu, jadi seringkali dia belum sempurna pindah miring gini terus dipaksa, nah itu keputar di sprocketnya ini sendiri jadi putus. Atau seringkali dia jatuh dari antara centering besar ke centering kecil, atau offset keluar atau offset ke dalam. Jadi rantainya itu tidak pada tempatnya. Yang kebiasaan putus itu rantainya tidak pada semestinya terus dipaksa. Terus kalau itu apa? Kalau apa namanya? Cross jadi yang tadi tuh. Sini besar, Nah, depannya besar, belakangnya
juga besar. Itu bisa mempercepat usia rantai. Pasti karena dia kan miring banget. Miring jadi satu sisinya pasti kekikis. Ini kalau terlalu miring kan, nah seperti ini. Kalau kita miring, nah, nah, Biarin Om, suaranya keren Om. oh ya, ini R45 ini. Wah, itu posisi Nah ini kan cross ya Om. cross. Di sini kan kelihatan. Ini kalau di tension, ini lebih mepet ke sisi dalamnya FD ini. Nah, yang di rantainya kan kelihatan sekali miring banget ini. Oh ini ya, artinya narik. Tensionnya tegang banget. Ini kalau dipaksa dia ada sedikit salah apa? Ininya nggak pas, keputar gini sedikit atau jatuh. Ini rentan putus ya. Makanya cross chain itu kan tidak dianjurkan. Demikian sebaliknya, yang depan kecil sama nantinya juga ekstrim ke kecil. Jadi miringnya miring ya. Jadi begitu seputar rantai aus dan ndak, kapan diganti atau ndak bisa dicek seperti tadi di bengkel terdekat atau di tas sendiri. Sekian, makasih.